Selamat datang di channel Story Kita ID. Perintah Kaisar Naga. Bab 96. Sambil menggertakkan giginya, Billy hanya bisa mengangguk. Saya pernah bertemu dengan Tuan Jensen. Kata-kata Billy ambigu, karena pernah bertemu belum tentu dia mengenal Tuan Jensen. Awalnya kalian hanya perlu berlutut dan minta maaf saja. Tapi tidak disangka kalian malah menjual nama Tuan Jensen sembarangan. Karena sudah seperti ini, maka hari ini kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kata-kata Raffi yang menakutkan membuat sekelompok orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu merinding. Hahaha, dasar preman jalanan. Apa kalian tahu siapa orang yang ada di hadapan kalian ini? Dia adalah pembunuh bayaran nomor satunya Dexter. Tangan kanan dari Tuan Jensen. Kalian malah membual di hadapannya dan mengaku mengenal Tuan Jensen? Sepertinya kalian bosan hidup. Fitra mulai tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang ini hanyalah orang biasa yang sangat biasa. Mana mungkin mengenal Jensen? Fitra tahu kalau mereka pasti sedang berakting. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata Fitra, Billy langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bualannya akan membuat dirinya berada di posisi terpojok. Hanya saja, bawahan Billy benar-benar tidak banyak berpikir. Mereka menganggap kalau Billy benar-benar mengenal Jensen. Begitu juga dengan Mona yang mempercayai kebohongan itu. Billy pasti mengenal Jensen. Bahkan jika Billy tidak mengenalnya pun, temannya Billy pasti kenal. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Jensen akan membantu keluarga mereka mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka. Pak Fitra, tadi kami juga sudah minum banyak dan mabuk. Sekarang kami akan meminta maaf padamu. Semoga Pak Fitra. Billy menciut dan mulai meminta maaf kepada Fitra. Hanya saja belum sempat menyelesaikan ucapannya, Raffi langsung menyela. Berani menjual nama Tuan Jensen? Minta maaf saja tidak akan cukup. Bisa tetap hidup atau tidak. Itu tergantung keberuntunganmu. Selesai berkata, Raffi melambaikan tangannya dan berkata, bahwa mereka semua pergi. Biarkan Kak Dexter yang mengadili. Segera, belasan preman berwajah sangar itu langsung mengepung mereka. Membuat Billy, Mona dan yang lainnya terkejut setengah mati. Rico yang ada di pojok ruangan juga ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Celananya basah, dan kedua tangannya mencengkram erat lengan baju Dave. Dia hanyalah seorang mahasiswa baru, belum pernah melihat kejadian seperti ini, dan sekarang dia sudah sangat ketakutan. Melihat Rico ketakutan hingga seperti itu, Dave menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, tenanglah, tidak akan ada masalah. Segera, mereka dibawa pergi menuju ruangan Dexter. Saat ini Dexter sedang menyipitkan matanya dan menikmati pijatan sekretarisnya. Dan saat melihat Raffi kembali dengan sekelompok bocah-bocah, dia mengernyitkan keningnya dan berkata, Raffi, untuk apa kamu membawa sekelompok bocah ini kemari? Kak Dexter, mereka adalah orang yang memukuli bawahannya Pak Fitra. Raffi berkata, saya kan sudah menyuruhmu mengurusnya. Kenapa malah dibawa ke ruanganku? Wajah Dexter terlihat tidak senang. Kak Dexter, bocah ini berkata kalau dia mengenal Tuan Jensen dan sangat akrab dengan Tuan Jensen. Maka saya membawanya kemari untuk Kak Dexter adili. Raffi sibuk menjelaskan. Apa? Dexter yang mendengarnya langsung membenarkan posisi duduknya dan menatap Billy dengan dingin. Kamu mengenal Tuan Jensen? Saya, Billy terbata-bata. Teman saya mengenal. Siapa nama temanmu? Saya sudah lama ikut dengan Tuan Jensen. Orang-orang yang dikenalnya, pasti saya tahu namanya. Dexter meneruskan pertanyaannya. Saat ini, Billy sudah tidak bisa menjawab. Dia sebenarnya tidak memiliki teman yang kenal dengan Tuan Jensen. Dengan statusnya itu mana mungkin dia bisa mempunyai koneksi dengan Tuan Jensen. Bam! Tiba-tiba Dexter membanting mejanya dan bangkit berdiri. Besar sekali nyali kalian. Berani menjual nama Tuan Jensen sembarangan. Bab 97. Seketika, raut wajah mereka semua langsung berubah. Aura dingin yang menyerang Billy juga membuatnya terlepas dari pengaruh alkohol. Dia sama sekali tidak menyangka. Dia hanya pamer dan menyombongkan dirinya dengan berpura-pura mengenal Jensen. Dia tidak berniat menimbulkan masalah. Melihat respon Billy, Fitra mendengus dan maju menghampiri Billy lalu menamparnya. Bukankah kamu sangat berlagak, berani memukuli bawahanku? Berani menjual nama Tuan Jensen? Saya rasa kalian ini sudah bosan hidup. Tamparan Fitra membuat Billy terbangun dan kembali pada kenyataan. Dia sibuk memohon ampun. Pak Fitra, saya salah. Saya tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Billy yang memohon ampun juga langsung menyadarkan Mona dan juga bawahannya.
Mereka akhirnya tahu kalau Billy tidak mengenal Tuan Jensen. Dia hanya membual. Saat itu, mereka semua mulai gemetaran. Kalau Billy tidak mengenal Jensen, maka mereka mana punya dekingan. Sudah salah ya, Fitra mencibir. Sekarang mengaku salah pun tidak ada gunanya lagi. Kalian tunggu mati saja. Mendengar ucapan itu membuat Billy tidak tahan lagi. Suara gedebuk terdengar. Dia menjatuhkan diri, berlutut dan berkata, "Kak Dexter, saya tidak akan berani menggunakan nama Tuan Jensen lagi. Kumohon ampunilah saya." Billy mulai menangis terseduh-seduh. Dalam hatinya sangat menyesali perbuatannya. Billy yang seperti ini membuat mereka lebih pucat lagi. Mona juga menatap Billy dengan tatapan kaget. Entah apa yang sedang dipikirkan dalam hatinya. Melihat Billy yang berlutut dan memohon ampun, juga sekelompok anak muda yang kaget dan panik, Dexter menatap Fitra dan berkata, "Pak Fitra, masalah ini berawal dari Anda. Anda saja yang putuskan harus bagaimana." Dexter sedang memberi muka pada Fitra. Bagaimanapun Fitra adalah tamu VIP di KTV. Sekelompok bocah ini, kalau dibuat cacat juga tidak ada artinya. Biarkan saja mereka pergi. Fitra melambaikan tangannya. Billy yang mendengarnya sibuk bersujud dan berterima kasih. Tapi pada saat mereka semua bernafas lega, Fitra menjatuhkan tatapannya pada Evan dan dua gadis lainnya dan berkata, "Yang pria boleh pergi, tapi tiga gadis ini harus tinggal untuk menemaniku." Mendengar ucapan itu, raut wajah Ivan, Mona dan Ivana langsung berubah. Raut wajah Billy juga menjadi serba salah. Bagaimanapun Mona adalah pacarnya. Dia boleh mengabaikan Evan dan Ivana. Tapi dia tidak bisa tidak peduli pada Mona. Denny juga baru mulai menganggapnya. "Pak Fitra, ini adalah pacarku. Apakah saya boleh membawanya pergi? Dua orang itu akan tinggal untuk menemanimu. Saya dan pacar saya juga sudah tinggal bersama selama 1 tahun lebih. Saya rasa Pak Fitra juga tidak akan tertarik." Billy berkata dengan wajah tersenyum sambil menunjuk Mona. Sebenarnya dia sama sekali tidak pernah menyentuh Mona. Hanya saja dia sedang mencari cara untuk membebaskan Mona. Mona menatap Billy tapi dia tidak mengatakan apapun. Karena di saat seperti ini, bisa melepaskan diri adalah yang terpenting. Tentu saja ucapan Billy membuat Fitra langsung menatapnya dengan jijik dan melambaikan tangannya. Enyahlah, dua gadis ini tetap tinggal. Billy yang mendengarnya langsung berterima kasih kepada Fitra dan berbalik hendak pergi. "Pak Billy, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu tidak boleh meninggalkanku." Ivana panik dan bergegas menarik lengan Billy. Sedangkan Evan juga panik dan menatap Dave pasrah. Saat ini dia hanya bisa memohon kepada Dave. Karena dia tidak kenal dengan yang lain. Tidak akan ada orang yang membantunya saat ini. "Ivana, kamu temani dulu Pak Fitra untuk minum. Tidak akan ada masalah. Saya akan kembali menjemputmu." Billy mendorong Ivana. Seketika Ivana menjadi putus asa. Sedangkan mata Ivan mulai bergenang air mata. Dia menarik lengan baju Dave dengan ringan. Meskipun dia ingin Dave bisa pergi dari tempat itu. Tapi dia juga tidak ingin tinggal di sana. Dalam hatinya sangat serba salah. Bab 98. "Tenang saja. Saya tidak akan pergi." Dave menatap Ivan sambil tersenyum. "Kak Dave, ayo pergi." Rico orang pertama yang bergegas meninggalkan ruangan. Namun berbalik dan berteriak pada Dave. Mona juga berbalik dan melihat kalau Dave tidak bergerak, lalu berteriak, "Dave!" Fitra menyadari kalau Dave tidak berniat pergi. Raut wajahnya dingin. "Kenapa? Tidak tega meninggalkan pacarmu? Tidak mau pergi ya?" Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya menuju wajah Ivan. Ivan yang sudah ketakutan hingga pucat tidak berani bergerak dan mengelak. Tapi pada saat tangannya hampir menyentuh Ivan, Dave mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Fitra. "Saya sama sekali tidak berniat pergi," Dave berkata dan sambil mengerahkan sedikit tenaganya. Yang terdengar hanyalah suara tulang retak, dan pergelangan tangan Fitra seketika patah. Rasa sakit itu membuat Fitra langsung berteriak. Teriakannya menyayat hati orang yang mendengarnya. "Mati rasa, cepat lepaskan. Tanganku sudah patah, saya akan membunuhmu. Pacarmu pun akan kumainkan hingga mati." Raut wajah Fitra penuh kengerian dan mulai berteriak keras. Bam! Tendangan Dave menghantam bagian vital Fitra dan langsung membuatnya terhempas. Fitra tersungkur di tanah sambil meringkuk. Wajahnya menjadi keunguan. Tendangan Dave langsung membuat Fitra kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Dexter yang melihat itu langsung mengamuk. Berani memukuli tamunya di hadapannya membuat Dexter merasa tidak dianggap. "Bajingan,
Berani memukuli orang di hadapanku. Bernyali juga kamu. Wajah Dexter menjadi dingin dan menakutkan. Dia mengibaskan tangannya. Tutup pintu itu. Siapapun tidak boleh pergi. Billy dan yang lainnya yang bersiap keluar langsung dihadang. Pintu ruangan itu langsung tertutup. Seketika mereka semua menunggu Dave dengan jengkel. Kalau bukan Dave berlagak dan sok jago, mereka pasti sudah meninggalkan tempat itu. Dave, sialan, kamu sedang berlagak apa? Sekarang kami pun tidak bisa pergi lagi. Billy berteriak marah pada Dave. Sekarang Dave memukuli Fitra sampai seperti itu. Masalah ini pasti tidak bisa didiskusikan lagi. Mereka baru saja bernafas lega, tapi Dave malah berlagak demi seorang wanita, membuat mereka semua juga ikut terlibat dalam masalahnya. Dave, kamu mau mati? Kenapa menyeret kami juga? Benar, berlagak apa kamu? Kalau merasa jago berkelahi, berkelahi saja sendiri di jalanan. Habislah sudah, kali ini kita juga terlibat dalam masalahnya. Semua orang mulai menyalahkan Dave. Bahkan Ivana juga tidak terkecuali, meskipun dia adalah orang yang ditinggalkan. Tapi sampai saatnya dia mungkin hanya perlu menemaninya minum anggur. Tidak sampai menemaninya tidur. Mungkin itu akan berlalu begitu saja. Tapi sekarang, dia memukuli orang sampai seperti itu. Sepertinya menemani tidur pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Ivan yang menatap Dave dengan khawatir. Matanya berlinang air mata. Kak Dave, maaf, maaf. Ivan tahu kalau Dave bertindak demi dirinya. Kali ini bisa-bisa Dave kembali dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Tenang saja. Tidak akan ada masalah. Dave tersenyum santai. Melihat Dave terlihat tenang membuat mereka menjadi lebih marah lagi. Cacian dan kutukan pada Dave mulai terdengar. Sedangkan raut wajah Dexter menjadi semakin muram. Raffi, lumpuhkan bajingan itu. Raffi mengangguk dan mulai melangkah menuju Dave. Tinjunya yang bagaikan samsak pasir mengarah kepada Dave. Kalau pukulan itu menghantam kepala Dave, pasti akan meledakkan kepalanya dalam sekejap. Melihat situasi itu, mereka semua kaget dan menghindar. Mereka takut akan kecipratan darah. Hanya tatapan mata Ivan yang tidak bergerak. Dia menggertakkan giginya dan menghadang di depan Dave. Bab 99. Dave bertindak demi dirinya. Ivan juga berencana mengorbankan nyawanya. Dia tidak boleh berdiam diri dan melihat Dave dibunuh begitu saja di hadapannya. Angin kencang bertiup ke arah Ivan. Ivan yang ketakutan menutup matanya. Sedangkan tangannya menarik Dave dengan erat ke belakang tubuhnya. Ivan. Mona juga tidak dapat menahan dirinya dan berteriak. Meskipun dia baru mengenal Ivan. Tapi Mona merasa Ivan adalah orang yang baik. Berpengetahuan luas. Sangat disukai oleh orang-orang. Kalau dia mati karena Dave akan sangat disayangkan, maka dia tidak bisa menahan dirinya dan berteriak. Dia melihat tinju Raffi menuju ke arah Ivan. Ivan merasakan kematian yang mendekat. Tapi setelah tiupan angin kencang itu, tidak ada lagi pergerakan. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan tinju Raffi hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Sedangkan tangan Dave mencengkeram tinju Raffi dan membuat dia tidak bisa menggerakkannya. Saat itu, semua orang membelalakan matanya. Mereka tidak habis pikir. Sedangkan wajah Raffi juga langsung berubah, tatapannya terlihat terkejut. Karena dia dapat merasakan ada aliran kekuatan besar yang terus keluar dari dalam tubuh Dave. Tidak peduli sekuat apapun dia mencoba semuanya berakhir sia-sia. Kalau kalian bukan bawahannya Jensen, kalian pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dave menyeringai, membuat Raffi tiba-tiba mundur dan terduduk di lantai. Melihat Raffi seperti itu, Dexter semakin marah lagi. Bajingan, dasar sampah. Hanya seorang bocah saja tidak bisa kamu urus. Dexter menendang Raffi dengan kuat. Raffi bergegas berdiri dan menundukkan kepalanya dengan canggung. Meskipun dia terjatuh, tapi Raffi tidak terluka. Dave sedang berbelas kasihan karena bagaimanapun bisa dibilang mereka adalah bawahannya. Biarkan kami pergi, maka masalah hari ini dianggap selesai. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Dave berkata pada Dexter. Menyesal? Dexter mencibir. Saya tidak pernah tahu apa itu menyesal. Selesai berkata, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Belasan orang yang memegang parang menerobos masuk dan langsung mengepung Dave dan yang lainnya. Tadi saat dikepung belasan orang dengan tangan kosong, Billy dan yang lainnya masih bisa mengendalikan diri walaupun wajah mereka terlihat sangat sangar. Tapi sekarang saat dikepung belasan orang yang memegang parang, Billy dan yang lainnya terkejut.
Seolah mereka merasakan dinginnya parang itu, beberapa di antara mereka hampir pingsan, ada yang mengompol, dan bahkan Billy sendiri juga tidak luput. Celananya basah. Bajingan, percaya tidak, saya pasti akan membuatmu menjadi daging cincang hari ini. Dexter berkata dengan muram. Seingatku, Jensen tidak mengizinkan kalian untuk bertarung dan membunuh lagi. Menyuruh kalian untuk berbisnis sesuai aturan. Tapi hari ini kamu malah mau membuat kehebohan. Apa kamu tidak mau meminta petunjuk Jensen dulu? Dave berkata dengan tenang. Dexter tercengang, dia menatap Dave sekilas. Setelah ragu-ragu, dia kemudian berpesan pada bawahannya. Perhatikan mereka. Jangan sampai ada satupun yang kabur. Saya akan menelpon Tuan Jensen. Selesai berkata, Dexter mengeluarkan ponselnya dan keluar dari ruangan. Melihat Dexter yang meminta petunjuk dari Jensen membuat Billy dan yang lainnya menjadi lebih pucat lagi. Perlu diketahui Jensen memiliki reputasi yang buruk di kota Surau. Dia adalah raja pembunuh berdarah dingin yang sadis. Kalau benar-benar menyinggung Jensen, maka mereka semua tidak akan ada yang tersisa. Pada saat itu, mereka pasti akan disiksa hingga mati. Dave, dasar tidak punya otak. Sekarang kami semua akan mati bersamamu. Tidak akan ada satupun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bisa-bisanya kamu malah menyerah Tuan Jensen. Habislah sudah. Billy yang melihat Dexter pergi menelpon Jensen langsung mencaci maki Dave. Bab 100. Dave mengernyitkan keningnya. Dia menatap Billy dengan dingin. Membuat Billy seolah terjatuh ke dalam gua es dan langsung terdiam. Saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Ayah, ayah. Mona mulai menangis. Dia terus bergumam seperti orang gila. Seketika, banyak di antara mereka yang mulai menangis. Seluruh ruangan itu langsung dipenuhi oleh suara tangisan. Di sisi lain, Dexter sedang menelepon Jensen untuk meminta petunjuk bagaimana dia harus mengurus bocah-bocah itu. Biasanya, Dexter akan mengambil keputusan sendiri dan menghabisi Dave dan yang lainnya. Hanya segerombolan orang biasa, kalau hilang pun tidak akan menimbulkan keributan. Tapi sekarang tidak bisa. Jensen sudah memerintahkan mereka tidak boleh bertarung dan membunuh sembarangan. Dexter hanya bisa bertanya kepada Jensen harus bagaimana. Pada saat itu, Jensen sudah tertidur, dan saat mendapatkan telepon dari Dexter dia menguap beberapa kali. Dax, sudah selarut ini. Apa ada masalah di KTV? Tuan Jensen, ada beberapa bocah yang membuat keributan di KTV. Mereka melukai Raffi, terlalu berlebihan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Jensen, apa mereka boleh dihabisi saja? Dexter bertanya dengan hati-hati. Bocah-bocah, Jensen mengernyitkan keningnya. Siapa mereka? Apakah anggota geng naga api? Dengan reputasi Jensen di kota Surau, belum ada orang yang berani membuat onar di wilayah kekuasaannya. Kecuali anggota geng naga api. Bagaimanapun Stanley juga dilukai oleh Dave beberapa waktu lalu. Sekarang geng naga api sedang mencari perkara dengan Yayasan Nusantara. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Hanya segelintir orang biasa. Katanya mereka bekerja di perusahaan milik keluarga Tanaka, dan ada seorang bocah yang bernama Dave. Dia yang melukai Raffi. Dexter berkata. Mendengar nama Dave, Jensen langsung melompat turun dari tempat tidurnya. Dax, saya akan segera ke sana. Sialan, kamu jangan berani bertindak, tunggu saya. Selesai berkata, Jensen langsung mematikan teleponnya dan berlari keluar. Dexter yang mendengar Jensen begitu tergesa-gesa menjadi bingung. Tapi karena itu perintah Jensen, dia tidak berani membantah. Dia kembali ke ruangannya. Udara di kantornya sudah bau sejak tadi. Sialan. Dexter menutup hidungnya. Buka jendelanya. Dasar tumpukan sampah. Segera. Jendela terbuka dan udara segar berhembus masuk dan menyingkirkan bau pesing yang ada di dalam ruangan. Jensen berpesan agar dia menunggu. Jadi Dexter hanya melambaikan tangannya dan menyuruh bawahannya yang membawa parang untuk mundur. Jangan sampai mereka terlihat oleh Jensen. Saya sudah menghubungi Tuan Jensen. Dia akan segera kemari. Kalau ada permintaan terakhir, kalian bisa menyampaikannya sekarang. Dexter menatap Dave dan yang lainnya dengan dingin lalu tersenyum sinis. Mendengar Tuan Jensen akan datang, Billy dan yang lainnya kembali kehilangan kewarasan mereka. Suasana yang mulai hening kembali diisi oleh suara tangisan. Siapa itu Jensen? Di kota Surau anak berusia 3 tahun pun tahu siapa dia. Dia adalah pembunuh berdarah dingin bagaikan iblis. Kak Dexter, ini semua tindakan Dave. Kami tidak ada kaitannya. Lepaskan kami ya. Billy kembali berlutut pada Dexter. Yang lainnya pun ikut berlutut dan memohon ampun.
Mereka tidak berhenti bersujud. Sedangkan Dave langsung menarik Mona dan Evan, tidak membiarkan mereka berdua berlutut. Tidak peduli betapa Mona membencinya. Tapi Danny bukan orang jahat. Dia selalu menjaga Dave dan keluarganya dengan baik. Dave tidak boleh mengabaikan Mona. Melihat Dave tidak berlutut, Dexter yang ingin memakinya menahan diri dan menelan kembali kata-katanya karena teringat perintah dari Jensen. Tunggu saat Tuan Jensen datang. Habislah kamu. Mari lihat pada saat itu apakah kamu masih bisa berlagak. Dexter berpikir dalam hatinya. Perintah Kaisar Naga. Bab 101. Setelah menunggu cukup lama, Billy dan yang lainnya masih berlutut di lantai. Kedua lutut mereka sakit tapi tidak ada yang berani berdiri dan tetap mempertahankan posisi berlutut. Setelah 20 menit lebih, pintu ruangan tiba-tiba dibuka dengan kasar. Jensen menerobos masuk ke dalam. Tuan Jensen. Dexter segera menghampiri dan menyambutnya. Mendengar Jensen sudah datang, Billy dan yang lainnya sibuk mendongakkan kepala mereka. Tatapan mereka jatuh pada tubuh Jensen yang membuat mereka terkejut dan hampir pingsan. Sangat jarang ada orang yang pernah melihat Jensen secara langsung, dan saat mereka melihatnya, aura haus darah dari tubuh Jensen membuat mereka gemetar ketakutan dalam sekejap. Jensen tidak memperdulikan Dexter. Dia langsung menjatuhkan pandangannya pada Dave. Namun Dave mengedipkan matanya pada Jensen. Dan Jensen pun tidak menghampirinya seolah tidak mengenalnya. Ivan dan Mona ada di sini. Kalau mereka sampai tahu Dave mengenal Jensen, maka ayah dan ibunya Dave pasti akan tahu juga. Jensen melihat Billy dan yang lainnya berlutut di lantai dan menoleh dengan wajah dinginnya ke arah Dexter, lalu menamparinya dengan keras. Sudah kubilangkan, jangan bertindak sembarangan dan tunggu saya. Dexter yang ditampari seketika bingung. Sedangkan Jensen jongkok dan memapah Billy berdiri. Maaf, didikan saya kurang tegas. Harap kalian semua dapat memaklumi. Jensen berkata lalu melihat Dexter. Apa yang terjadi di sini? Dexter tidak berani merahasiakannya dan menceritakan kembali seluruh kejadian kepada Jensen. Saat mendengar kalau semua ini bermula dari Fitra, Jensen langsung melirik tajam ke arah Fitra yang masih tersungkur dan meringkuk di lantai. Tuan Jensen, saya? Fitra dapat merasakan tatapan tajam Tuan Jensen. Dia menggertakkan giginya dan berusaha berdiri untuk memberi penjelasan. Patahkan kaki tangannya dan lempar keluar. Dia tidak lagi diizinkan menginjakan kaki di surau Royal KTV. Jensen tidak berniat mendengarkan penjelasan Fitra, dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mematahkan kaki tangannya Fitra dan melemparnya keluar. Mendengar jeritan menyayat dari Fitra, Billy dan yang lainnya kembali ketakutan hingga mengompol lagi. Keganasan dan kekejaman yang ditunjukkan oleh Jensen membuat mereka ketakutan hingga gemetar. Semuanya, masalah hari ini terjadi karena bawahan saya yang tidak dididik dengan baik. Sebagai gantinya, saya akan menggratiskan semua tagihan kalian hari ini. Kalian kembalilah ke ruangan dan bersenang-senanglah. Saya akan menyuruh orang untuk mengantarkan beberapa anggur baik untuk kalian. Jensen berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresi Jensen yang tiba-tiba membuat Billy dan yang lainnya kebingungan. Entah trik apa yang sedang dimainkan oleh Jensen. Mereka tercengang dan berdiri diam pada tempatnya. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Kalau begitu, kami berterima kasih kepada niat baik Tuan Jensen. Melihat tidak ada yang berani berbicara dan bergerak, Dave akhirnya buka suara. Sudah seharusnya, masalah hari ini diakibatkan oleh didikan saya yang kurang tegas. Jensen berkata dengan sangat rendah hati. Dave menarik Ivan dan Mona yang sudah tercengang sejak tadi keluar dari ruangan Dexter dan kembali ke ruangan VIP mereka. Billy dan yang lainnya yang melihat ini juga berjalan kembali ke ruangan mereka bagaikan mayat. Tuan Jensen, orang-orang ini, piak. Tidak menunggu Dexter menyelesaikan kalimatnya, Jensen kembali melayangkan tamparan ke wajah Dexter. Apa kamu tahu siapa Dave? Setelah menamparinya, Jensen bertanya dengan dingin kepada Dexter. Dexter menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, dia adalah penguasa kuil kita, bos langsung kita. Satu kalimat dari Jensen berhasil membuat raut wajah Dexter berubah pesat. Sebagai tangan kanan dari Jensen, Dexter tentu tahu kalau Yayasan Nusantara merupakan salah satu pintu masuk menuju kuil Naga Langit. Jensen juga pernah memberitahukan kepadanya kalau penguasa kuil Naga Langit sudah muncul. Tapi bagaimanapun, dia tidak menyangka kalau Dave yang tidak tampak hebat dari sisi manapun adalah penguasa kuil. Kalau begitu dia adalah orang yang memukuli Stanley, Dexter bertanya dengan kaget. Bab 102. Kamu kira? Jensen menatap Dexter dengan dingin.
Kamu masih bisa bertahan hidup saat ini, sudah harus bersyukur dan membakar dupa untuk berterima kasih kepada Buddha. Cepat pesankan beberapa botol anggur baik dan segera kamu antarkan sendiri ke sana. Tapi ingat, penguasa tidak ingin identitasnya terbongkar. Baik Tuan Jensen, saya mengerti. Dexter yang masih gemetar bergegas pamit dan pergi untuk mengurusnya. Saat itu, Dave dan yang lainnya sudah kembali ke ruangan VIP. Suasana di dalam ruangan bagaikan kuburan. Mata mereka semua membelalak. Tidak ada satupun yang berani percaya kalau orang yang tersenyum begitu ramah kepada mereka adalah Jensen, ketua mafia yang terkenal akan kesadisannya di kota Sulau. Piak, Billy tiba-tiba menampari dirinya sendiri dengan kuat. Dan saat merasakan rasa sakit, dia bergumam. Ini nyata. Bukan mimpi, bagaimana mungkin? Billy tidak mempercayai kejadian tadi adalah kenyataan. Yang lainnya juga terlihat kebingungan. Tatapan mereka membelalak tak percaya. Dah, Dave. Kamu kenal dengan Jensen? Mona menatap Dave dengan tatapan tidak percaya. Ekspresi Dave tadi sama sekali tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia bahkan berani memukuli bawahan Jensen. Tapi Jensen sama sekali tidak marah. Mendengar pertanyaan Mona, seluruh orang dalam ruangan juga menjatuhkan pandangan mereka pada Dave. Kalau Dave benar-benar mengenal Jensen, maka apa mereka akan berakhir baik? Mereka tadi mencaci maki dan mengutuk Dave. Tidak kenal, Dave menggelengkan kepalanya. Melihat Dave menggeleng, Mona merasa lebih bingung lagi. Kalau kamu juga tidak mengenalnya, apa yang membuat Tuan Jensen begitu sungkan kepada kita? Saya tahu, pasti Tuan Jensen mengenal Pak Billy. Apa kalian tidak melihat saat Tuan Jensen masuk? Dia langsung memapa Pak Billy berdiri dengan segan. Seketika ada seseorang yang berteriak. Benar, pasti dia mengenal Pak Billy. Saya juga melihat Tuan Jensen tersenyum kepada Pak Billy. Karena tadi Billy sudah kehilangan muka, sekelompok orang ini juga sudah keluar dari ancaman maut. Mereka tentu saja harus menemukan cara untuk mengembalikan martabat Billy. Kalau tidak saat bekerja, nanti mereka pasti akan dipersulit. Billy, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu sebenarnya kenal atau tidak dengan Jensen? Mona yang kebingungan mulai mendesak. Kalau Billy mengenal Jensen, itu tidak menjelaskan sikapnya di awal tadi. Dia terkejut dan langsung bersujud bahkan mengompol. Kalau dia tidak mengenal Jensen, lalu kenapa Jensen bersedia membantu keluarganya mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka? Dan tadi Jensen memang memapah Billy untuk berdiri dan terus meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak hanya Mona, yang lainnya juga sebenarnya kebingungan. Alasan kenapa mereka mengapresiasi Billy tidak lebih dari untuk menyanjungnya saja. Billy yang melihat situasi itu langsung memutar matanya lalu berkata, sebenarnya, saya tidak pernah bertemu dengan Jensen. Hanya saja saya punya seorang teman yang mengatakan kalau dia sangat akrab dengan Jensen. Mereka juga pernah makan bersama. Mungkin temanku pernah membahas tentang diriku di hadapan Jensen, atau memperlihatkan fotoku. Makanya tadi dia langsung mengenaliku saat datang. Hanya itu satu-satunya cara Billy untuk menjelaskan situasi tadi. Kalau tidak dia benar-benar tidak bisa menjelaskan kenapa dia sampai berlutut dan mengompol. Setelah mendengar penjelasan Billy, mereka semua merespon bagaikan mendapat pencerahan. Meskipun masalah sudah selesai, tapi suasana hati mereka juga sudah tidak mendukung untuk kembali bersenang-senang. Mereka sudah terkejut hingga mengompol. Mereka tidak mungkin bersenang-senang dengan celana mereka yang sudah basah. Dan pada saat Billy hendak membawa mereka pulang, tiba-tiba Dexter membawa serta anak buahnya masuk ke dalam ruangan VIP. Melihat Dexter kembali datang, Billy langsung memucat dan yang lainnya juga segera melangkah mundur. Dexter yang melihat situasi itu segera menjelaskan. Semuanya, maaf tadi saya sudah salah sangka. Saya datang kemari untuk mengganti kerugian. Di sini ada 2 botol anggur Louis 13 saya bawakan untuk kalian coba. Kalau kalian memerlukan sesuatu, jangan segan-segan untuk memanggilku. Bab 103. Dexter menjadi sosok yang penuh rasa hormat dan mencuri pandang ke arah Dave. Dave sudah menyadari Dexter yang meliriknya, dan diam-diam melambaikan tangannya untuk menyuruh Dexter keluar. Setelah Dexter pergi, suasana di ruangan VIP tiba-tiba meledak. Wah, Louis 13 ini anggur terkenal. Dengar-dengar harganya mencapai ratusan juta. Saya bahkan tidak pernah bermimpi akan meminum anggur mewah seperti ini. Luar biasa. Ini semua berkat Pak Billy. Kalau bukan karena Pak Billy kita mana bisa meminum anggur sebaik ini. Saya tidak akan berani meminum anggur ini. Seteguk saja sudah setara dengan gajiku selama sebulan. Seketika, mereka semua mengerumuni anggur Louis 13 itu dengan mata mereka yang sudah hampir terlepas dari kepala mereka.
Bagaimanapun mereka adalah karyawan biasa. Kalau bukan karena kesempatan seperti saat ini, mungkin seumur hidup mereka tidak akan pernah merasakan anggur sebaik ini. Mata Billy juga ikut memerah. Meskipun gajinya selama sebulan mencapai belasan juta, tapi dia juga tidak rela mengeluarkan ratusan juta hanya untuk sebotol anggur merah. Itu terlalu boros, tapi Billy tidak boleh menunjukkan ekspresi yang terlalu heboh. Kalau tidak dia akan kehilangan muka. Sudahlah, untuk apa kalian mengerumuni anggur itu? Jangan membuat diri kalian terlihat kampungan. Hanya Louis 13 saja tidak perlu dihebohkan. Billy berkata dengan lagaknya. Saya dan temanku itu juga sudah sering meminum anggur seperti ini, termasuk Remy Martin dan lain-lain, sudah pernah saya cicipu. Billy sedang menggunakan teman hayalannya itu untuk berlagak saat ini, karena kemampuannya saat ini belum mencapai tahap di mana dia bisa sering meminum anggur Louis 13. Pak Billy, temanmu itu punya bisnis apa? Sepertinya dia sangat kaya ya, koneksinya juga luas, sampai bisa mengenal Jensen. Ada seseorang yang bertanya kepada Billy. Ah, temanku itu. Billy terbata-bata. Ini adalah teman hayalannya. Dia sedang mengarang dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan mendadak itu. Temanku itu punya bisnis ekspor-impor. Dia sering berada di luar negeri. Billy yang tiba-tiba mendapat ide segera menjelaskan. Dengan begitu, kalau mereka ingin bertemu dengan temannya Billy, tentu akan sulit karena orangnya selalu berada di luar negeri. Setelah mendengarnya, mereka semua langsung mengangkat dan memuji Billy dan membuatnya terbang ke langit 9. Setelah membuka Louis 13, Billy menuangkannya ke dalam kecil untuk semua orang kecuali Dave. Dia saja belum membuat perhitungan soal Dave yang tadi melirik tajam padanya dan mengagetkannya. Bagaimana mungkin dia akan mengizinkan Dave untuk minum anggur sebaik ini? Satu teguknya mencapai jutaan. Dave juga tidak mempermasalahkan hal itu. Melihat sekelompok pria dewasa dengan bagian selangkangan celana yang basah sedang sibuk bersenang-senang bersama membuat Dave hampir tertawa terbahak-bahak. Ivan, sudah larut. Ayo kita pulang. Dave berkata pada Ivan. Ivan melirik jam lalu mengangguk. Billy juga tidak peduli kalau Dave pergi bersama dengan Ivan. Karena kehadiran Dave pun tidak ada artinya baginya. Mona, kamu juga jangan pulang terlalu malam. Jangan membuat Paman Denny mengkhawatirkanmu. Sambil berjalan pergi, Dave berpesan kepada Mona. Mona seketika menunjukkan raut wajah tidak senang. Bukan urusanmu. Apa kamu ayahku, atau ibuku, atau tetuaku? Saya mau pulang jam berapapun tidak perlu kamu urus. Dave, antarkan saja pacarmu sendiri ke rumahnya. Pacarku tidak perlu kamu urus. Kepo sekali. Billy mencibir pada Dave. Dave juga tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah mengingatkan Mona. Tapi karena Mona tidak menghiraukannya, Dave pun tidak banyak bicara lagi. Setelah Dave dan Evan kembali ke rumah, Melissa sedang menunggu Evan di depan pintu perumahan. Saat melihat Evan dan Dave pulang bersama, Melissa tiba-tiba tersenyum. Evan, ternyata kamu pergi bersama Kak Dave ya? Kenapa tidak bilang padaku? Membuatku khawatir saja. Bab 104. Bibi Melissa, saya yang mengajak Ivan untuk menghadiri acara makan malam bersama rekan kerja. Besok saya akan membawa Ivan untuk wawancara di kantorku. Dave sibuk menjelaskan kepada Melissa. Tidak perlu dijelaskan, kalau kamu yang membawa Ivan, saya tidak akan khawatir. Sekalipun kalian berdua menginap di luar dan tidak pulang semalaman, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Melissa menatap Dave dengan makna tersirat dalam matanya. Hal itu langsung membuat Dave merasa malu. Melissa terlalu terus terang. Ibu, bicara apa ibu ini? Wajah Ivan merona merah dan segera menarik Melissa masuk. Setelah berjalan 2 langkah, Ivan berbalik dan menatap Dave sesaat. Setelah kejadian tadi, cinta Ivan kepada Dave bertambah dalam. Keesokan paginya, Dave membawa Ivan pergi ke perusahaan. Hanya saja meskipun sudah jam kerja, tapi tidak terlihat satu orang pun. Dave dan Evan akhirnya menunggu setengah jam lebih, dan baru mulai terlihat karyawan yang datang satu persatu. Mata mereka semua berlingkaran mata hitam. Sepertinya mereka pulang terlalu larut semalam, dan membuat mereka terlambat bangun pagi ini. Bahkan Billy juga baru datang setelah jam 10 lewat. Dia melangkah masuk ke ruangannya sambil menguap, dan terduduk di kursinya sambil menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Sudah jam berapa ini? Apakah ini caramu bekerja? Dave membuka pintu ruangannya dan bertanya pada Billy. Ini adalah perusahaan milik Yuki. Jadi bisa dibilang ini juga perusahaannya. Mereka datang terlambat untuk bekerja. Tentu saja Dave tidak senang. Billy mengernyitkan keningnya.
lalu tiba-tiba mengamuk. Dave, kamu kira siapa kamu? Jangan lupa sayalah manajer di sini. Berani sekali kamu mengurusiku. Urusi saja dulu dirimu sendiri. HM. Saat Billy berteriak, Mona membawa Ivan masuk. Ada apa? Pagi-pagi sudah marah-marah saja. Dave ini tidak tahu diri. Berani mengurusi keterlambatanku. Lucu sekali, Billy menyeringai. Dave, tugasmu hari ini adalah menagih 1/3 dari total piutang kita. Kalau tidak berhasil menagihnya, kamu harus lembur malam ini. Billy sedang menggunakan kekuasaannya untuk menampari Dave agar dia sadar akan posisinya. Membuat Dave menyadari betapa hebatnya dia. Dave mendengus lalu berbalik pergi. Jangankan 1/3. Dave pasti akan menagih kembali seluruh piutang itu. Dia tidak suka ada orang yang berhutang padanya. Setelah Dave berjalan keluar, Mona meminta Billy untuk mengurus beberapa dokumen Ivan dan menempatkan Ivan sebagai asistennya sendiri. Mona terlihat sangat menyukai Ivan. Sebenarnya Mona juga bukan orang yang jahat. Hanya saja dia memiliki sifat seorang nona muda yang suka meremehkan orang lain. Tapi kalau dilihat dari perlakuan Mona kepada Ivan, dia tidak terlihat jahat. Setelah Billy menyelesaikan dokumen kerja Ivan, dia bersandar pada kursinya dan tidur. Mereka pulang terlalu larut semalam, dan sesampainya di rumah dia harus mencuci celananya yang basah karena dikecinginya. Dia tidur sangat larut, dan pada saat Billy sedang tidur, manajer utama perusahaan, Junior membuka pintu dan masuk. Melihat Billy yang sedang tertidur, dia langsung mengernyitkan keningnya. Siapa yang berani masuk ke ruanganku tanpa mengetuk dulu? Billy yang sedang tidur terbangun karena suara ribut. Matanya belum terbuka tapi dia sudah memaki. Di departemen pemasaran, dia adalah rajanya. Dia tidak perlu takut pada siapapun. Setelah berkata dan menyadari tidak ada yang meresponnya, Billy membuka matanya dan menemukan Junior sedang menatapnya. Membuatnya terkejut dan terjatuh dari kursinya. Pak Junior, kenapa Anda kemari? Wajah Billy dipenuhi keterkejutan. Junior sangat jarang datang ke departemen pemasaran. Entah angin apa yang meniupnya kemari hari ini. Junior hanya melirik Billy dan tidak memarahinya. Sebaliknya, dia menatap para karyawan melalui jendela ruangan, dan tatapan Junior terkunci pada Dave. Bab 105. Pada saat ini, Evan sedang mencari Dave, dan sedang berdiri sangat dekat dengan Dave. Melihat mereka yang begitu akrab, Junior mengernyitkan kening. Pak Billy, siapa wanita itu? Billy bergegas melihat ke arah Evan yang ditunjuk oleh Junior dan menjawab, Pak Junior, itu adalah pacar Dave. Namanya Evan. Dia baru mulai bergabung hari ini. Pacarnya Dave? Junior tercengang. Melihat ekspresi Junior, Billy juga ikut terkejut. Dia mengangguk pelan. Iya benar. Pacarnya Dave. Segera, Junior yang terkejut langsung tersenyum sinis. Cari kesempatan untuk memotret mereka berdua saat sedang bermesraan, lalu kirimkan padaku. Tapi jangan sampai ketahuan. Baik, Billy mengangguk. Junior kemudian pergi dengan hati yang senang. Sedangkan Billy merasa bingung. Dia tidak tahu sejak kapan Junior mempunyai hobi semacam ini. Kak Dave, piutang terbanyak yang tercatat dalam tim kita saat ini adalah Pak Tantono. Dia berhutang hampir 1 miliar, dan sudah berhutang selama 2 tahun. Sudah banyak anggota pemasaran yang pergi menagih tapi tidak ada satupun yang berhasil menagih padanya. Bahkan dengar-dengar ada seorang sales yang dilempar keluar. Rico yang duduk di tempat duduknya menunjuk sejumlah piutang yang tercatat di dalam komputernya. Dave melirik jam lalu mengangguk. Kalau begitu kita datangi dia langsung. Kalau pergi menagih sekarang, kita akan pulang tepat sebelum jam makan. Kita pergi menagih berdua. Rico terkejut. Tentu saja. Kalau tidak harus membawa berapa banyak orang. Dave tercengang. Kak Dave, Rico ketakutan. Wajahnya serba salah. Kak Dave, dengar-dengar Pak Tantono ini pernah menjadi anggota mafia, dan sekarang sudah bertobat lalu membuka sebuah perusahaan. Namun bawahannya masih tetap banyak. Kalau kita berdua yang pergi, pasti akan dipukuli. Banyak sales yang sudah dipukuli oleh mereka. Bahkan katanya ada seorang sales wanita yang kesana berakhir dimainkan oleh mereka sampai hamil. Kamu takut? Dave menatap Rico dan bertanya dengan serius. Rico tidak tahu harus menjawab apa. Dia memang takut, tapi bertemu pelanggan semacam itu siapa yang tidak takut? Ini adalah pekerjaanmu. Kalau kamu takut maka jangan bekerja. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu ketahui sebelum kamu coba. Selesai berkata,
Dave langsung mencetak data piutang milik Pak Tantono dan berjalan keluar. Kak Dave. Melihat Dave yang beranjak pergi, Ivan mengejarnya. Dia tahu kalau Billy menugaskan Dave untuk menagih hutang. Jadi Ivan berniat membantu Dave. Sifat Dave terlalu gegabah. Ivan takut kalau dia akan berkonflik dengan mereka. Kamu mau pergi menagih hutang ya? Ivan menyusul dan bertanya pada Dave. Iya, Dave mengangguk. Coba saya lihat. Ivan mengambil data yang ada di tangan Dave dan mempelajarinya. Mereka berdiri sangat dekat, seolah sedang berpelukan. Terlihat begitu hangat. Billy yang melihat kejadian itu dari ruangannya bergegas mengeluarkan ponselnya dan memotret mereka diam-diam, lalu mengirimkan beberapa lembar foto itu kepada Junior. Kak Dave, sepertinya ini sudah menjadi piutang tak tertagih. Ini sudah tidak dibayarkan selama 2 tahun, dan sudah ditagih berkali-kali. Ivan yang melihat data itu langsung mengernyitkan keningnya. Ini adalah piutang dengan jumlah terbesar. Sesulit apapun harus dicoba dulu. Dave berkata sambil tersenyum. Baik, kalau begitu saya akan ikut denganmu. Ivan mengangguk. Saya pergi sendiri saja. Kamu tidak perlu menemaniku. Dave berkata dan sibuk mengibaskan tangannya. Sifatmu terlalu gegabah. Sebaiknya saya ikut denganmu. Bagaimanapun kami para wanita lebih diuntungkan dalam penagihan hutang seperti ini. Ivan berkata sambil menarik lengan Dave dan berjalan keluar. Billy yang melihat itu kembali memotret beberapa lembar foto dan mengirimkannya lagi kepada Junior. Dan saat Dave dan Evan berjalan keluar dari perusahaan, Rico juga menyusul Dave dan berkata, Kak Dave, kita rekan satu tim. Saya tidak boleh membiarkanmu pergi sendirian. Saya juga akan ikut. Paling-paling kita dipukuli saja. Bab 106. Rico akhirnya mengerti dan segera menyusul. Melihat Rico yang hendak pergi bersama, ekspresi lega terlihat di wajah Dave. Dia menepuk-nepuk pundak Rico dan berkata, tenang saja, ada saya. Kamu tidak akan dipukuli. Rico hanya bisa tertawa pasrah. Dia menetapkan hatinya untuk menyusul Dave demi mempertahankan pekerjaannya. Dia dan Dave adalah rekan satu tim. Kalau Dave pergi sendiri, dan atasan sampai mengetahui hal itu, bisa-bisa dia dipecat. Segera, Dave dan yang lainnya berangkat menuju perusahaan Pak Tantono yang alamatnya tertera di dalam data pelanggan. Kantornya tidak besar, hanya 2 tingkat. Bahkan papan nama yang tergantung di depan pintu perusahaan sudah terlihat usang. Apakah perusahaan ini sudah bangkrut? Apa ada orang di dalam? Ivan melihat papan nama yang ada di depan pintu dan berkata dengan khawatir, kalau perusahaan sudah bangkrut dan orangnya sudah kabur, maka ini akan menjadi piutang tidak tertagih. Ayo lihat ke dalam. Dave berkata dan langsung melangkah masuk. Baru memasuki perusahaan, sudah terdengar suara teriakan dari orang-orang yang sedang minum dan berjudi. Bahkan asap rokok juga terlihat mengepul, dan ada suara nafas yang terengah-engah. Di dalam lobi perusahaan terlihat 7-8 orang pria yang bertelanjang dada dengan tubuh kekar yang dipenuhi tato sedang bermain kartu dan merokok. Mata mereka semua terlihat memerah. Melihat pemandangan seperti itu, Rico langsung menyesali keputusannya. Dia menarik-narik lengan baju Dave dengan ringan. Kak Dave, bagaimana kalau kita kembali lagi lain hari? Raut wajah Ivan juga terlihat kurang baik. Dilihat dari sisi manapun ini tidak terlihat seperti sebuah perusahaan. Lebih terlihat seperti markas preman. Karena kita sudah di sini, bagaimanapun harus menemui bosnya terlebih dulu. Dave menyatakan ketidaksetujuannya. Saat itu, ada orang yang menyadari kehadiran Dave bertiga lalu berdiri. Kalian bertiga ada urusan apa di sini? Kami dari PT Damai Kimia. Kami datang untuk menemui Pak Tantono. Dave berkata dengan tenang. Menagih hutang. Orang itu langsung bisa menebak maksud kedatangan Dave dan yang lainnya. Dia mengernyitkan keningnya dan berkata, Kak Tantono tidak di tempat. Enyahlah. Jangan merusak suasana hati kami yang sedang main kartu. Selesai berkata, orang itu bersiap kembali melanjutkan permainan kartunya. Namun baru beranjak 2 langkah, tiba-tiba ada seorang gadis muda yang memakai riasan tebal dan terlihat mempesona. Namun sudah kehilangan keperawanannya sebagai seorang gadis sejak lama. Sedang berjalan turun. Vito, Kak Tantono menyuruh mereka naik ke atas. Gadis itu berkata kepada pria kekar yang menghadang Dave bertiga. Pria kekar itu mengangguk. Naik ke atas. Setelah berkata, pria kekar itu kembali memainkan kartunya. Gadis itu melirik Ivan lalu bergumam. Kalian ikut denganku. Dave dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas. Rico ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Dia hampir pingsan saat menaiki tangga. Saat itu, di ruangan kantor di lantai 2, Pak Tantono sedang memegang sebuah cerutu.
Kedua kakinya terangkat di atas meja, dan dia sedang menyenandungkan sebuah lagu dengan santai. Banyak tisu yang berserakan di lantai, dan udara di ruangan itu sangat tidak sedap. Berbau busuk dan amis, tidak perlu menebak kejadian apa yang baru saja terjadi di tempat ini. Segera, gadis itu membawa Dave dan yang lainnya menuju ke dalam ruangan. Pak Tantono yang sedang memegang cerutu itu menjatuhkan tatapannya pada tubuh Ivan. Dari PT Damai Kimia, Pak Tantono bertanya dengan santai. Benar, Dave menganggukkan kepalanya. Uang untuk membayar hutang kepada kalian sudah saya siapkan sejak awal. Sambil berkata, Pak Tantono mengedipkan mata kepada gadis yang membawa Dave dan yang lainnya ke ruangan dan dia pun segera membuka brankas yang ada di sampingnya. Uang kertas yang ditumpuk rapi terlihat memenuhi brankas itu. Jumlahnya mungkin lebih dari 1 miliar. Rico dan Evan langsung bersemangat ketika melihat sikap Pak Tantono yang begitu memuaskan. Mereka tidak menyangka semuanya akan selancar ini. Dan Pak Tantono tidak terlihat seperti apa yang tertulis di dalam data informasinya. Yang tidak mau membayar hutang dan memukuli orang yang datang menagih. Hanya Dave yang menyeringai. Dia tahu kalau Pak Tantono tidak akan membayarkan hutang itu begitu saja. Bab 107. Tentu saja, setelah memperlihatkan tumpukan uang dalam brankasnya, Pak Tantono menurunkan kakinya dari meja dan tatapannya tidak berpindah sedikit pun dari tubuh Ivan, lalu berkata, saya tidak suka bernegosiasi dengan pria. Kalau kalian menginginkan uangnya boleh saja. Kalian yang prianya dari sini, dan gadis ini tetap tinggal, saya jamin akan membayar hutangku kepada kalian. Ivan yang mendengar itu langsung terkejut dan bersembunyi di balik badan Dave. Melihat Evan yang ketakutan, Pak Tantono langsung tertawa keras. Membayar hutang adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Siapapun yang datang menagih, harus dibayarkan kepadanya. Dave berkata dengan sinis. Hal yang tepat untuk dilakukan. Pak Tantono menatap Dave seolah menatap orang gila. Kamu anak baru ya? Belum ada rekanmu yang memberitahukanmu. Apa akibatnya kalau datang menagih hutang di sini? Sudah. Tapi saya tidak percaya. Jeti datang untuk memastikan. Dave mengangguk. Sudah bertahun-tahun saya baru pertama kali bertemu dengan orang yang mempunyai nyali sepertimu. Kalau kamu ingin memastikannya, maka saya akan memenuhi permintaanmu. Sambil berkata, Pak Tantono melayangkan tinjunya ke arah hidung Dave. Evan yang ada di balik tubuh Dave melihat Pak Tantono melayangkan tinjunya langsung menarik Dave dengan erat. Dia ingin menarik Dave untuk menghindari pukulan Pak Tantono. Sedangkan Rico sibuk melangkah mundur. Karena takut pukulan itu akan menyasar padanya. Tapi Evan sama sekali tidak bisa menarik Dave. Dave tersenyum sinis pada Pak Tantono. Dan saat tinjunya sampai di depan wajah Dave, Dave mengulurkan tangannya dan menghadang tinju Pak Tantono. Dia mencengkramnya dengan erat sampai terdengar suara tulang hancur. Pak Tantono merasa tinjunya sedang dicengkram oleh seekor harimau. Segera, rasa sakit yang teramat parah menyerang Pak Tantono dan membuatnya berteriak kesakitan. Dan gadis yang membawa Dave dan yang lainnya langsung berlari keluar untuk memanggil orang setelah melihat kejadian itu. Rico, kamu dan Evan pergi ambil uang itu. Jangan lebih. Ambil sebanyak hutang mereka pada perusahaan kita. Jangan kurang 1 sen pun. Dave yang sedang mengendalikan Pak Tantono berkata kepada Rico. Rico yang sudah ketakutan sejak tadi sudah tidak berani bergerak. Malah Yvonne yang menatap Dave lalu bergegas mengambil uang dari brankas. Segera, 1 miliar sudah memenuhi tas mereka. Ivan berkata dengan panik kepada Dave. Kak Dave, uangnya sudah saya ambil. Ayo kita pergi. Baru saja Ivan menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki segerombolan orang sudah terdengar. Pria-pria kekar yang sedang bermain kartu di bawah menerjang ke atas, dan langsung menghalangi jalan keluar. Bajingan, cepat lepaskan Kak Tantono. Beraninya kamu melukai Kak Tantono. Cari mati. Vito melihat Dave yang sedang mengendalikan Pak Tantono langsung berteriak. Suruh orangmu buka jalan. Dave tidak memperdulikan Vito. Dia perlahan mengerahkan kekuatannya dan membuat suara tulang patah kembali terdengar dari tangan Tantono. Tantono yang sudah kesakitan sejak tadi sudah berkeringat dingin, namun kedua matanya dipenuhi dengan api amarah. Hanya saja untuk saat ini dia tidak punya cara dan hanya bisa berteriak memerintahkan. Cepat buka jalan. Segera, para bawahannya membuka jalan. Dave berkata kepada Rico dan Evan, kalian berdua bawa uang itu kembali ke perusahaan. Kak Dave, kamu tidak pergi bersama dengan kami. Ivan bertanya-tanya. Kalian kembalilah dulu. Saya akan menyusul. Dave berkata. Ivan menatap Dave dengan tatapan cemas. Tapi dia langsung ditarik pergi oleh Rico.
Ayo cepat pergi. Kalau tetap di sini, kita hanya akan menambah beban Kak Dave. Rico menarik Ivan dan segera berlari keluar. Hanya saja saat berlari keluar dari perusahaan, Ivan tiba-tiba menyerahkan uang itu kepada Rico dan menyuruhnya membawa uang itu kembali ke perusahaan, sedangkan dia akan menunggu di seberang jalan sebelum Dave keluar. Dia tidak akan merasa lega. Setelah Rico dan Ivan pergi, Dave mulai melepaskan cengkramannya pada Tantono, dan Tantono yang mendapatkan kembali kebebasannya mulai berteriak marah. Bajingan, hari ini saya pasti akan menghabisimu. Bab 108. Dave tidak memperdulikannya. Dia malah melirik sekotak cerutu yang ada di meja, mengambil satu batang dan mencium aromanya. Cerutu sebagus ini. Sayang sekali. Selesai berkata, Dave menyalakan sebatang dan menghirupnya dengan pelan, dan mengepulkan asapnya dengan ekspresi yang sangat santai. Melihat ekspresi Dave yang terlihat tidak peduli, membuat semua orang yang ada di sana sangat jengkel. Bajingan, beraninya melukai Kak Tantono. Saya pasti akan menghabisi nyawamu. Vito berkata dan melayangkan tinjunya ke arah Dave. Kekuatan tinju itu sangat besar. Bahkan terdengar seperti suara yang memecahkan langit. Terlihat jelas kalau Vito ini adalah seorang yang berlatih. Menghadapi tinju Vito yang sekuat itu, Dave terlihat tidak peduli sama sekali. Dia kembali menghisap cerutu, lalu mengebulkan asapnya Vito yang sedang menerjang ke arahnya. Awalnya Vito yang menyerang dengan cepat dengan tinjunya. Seolah dihipnotis oleh asap yang dikebulkan oleh Dave. Dia seketika tidak bergerak, dan tinjunya hanya berjarak beberapa sentimeter lagi menuju Dave. Seketika, semua orang yang melihat kejadian itu seolah tidak percaya. Dan pada saat itu, Dave mengeluarkan tendangannya dan langsung menghempaskan Vito. Dia terlempar keluar dari ruangan kantor dan tersungkur di lantai dengan keras. Vito, raut wajah Tantono seketika berubah. Dia bergegas berlari keluar untuk memeriksa. Perlu diketahui kalau Vito adalah petarung terbaik yang dia miliki. Dia sudah berlatih kickboxing selama 10 tahun lebih. Dan saat Tantono melihat Vito, dia langsung tertegun. Dia melihat dada Vito sudah cekung ke dalam, dan darah segar terus keluar dari mulutnya. Matanya membelalak, dan tersungkur tak berdaya di lantai, entah dia masih hidup atau tidak. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Tantono mengamuk. Dia belum pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya. Dan dia sangat ingin mencabik-cabik Dave saat ini. Setelah mendapatkan perintah, para bawahannya langsung menerjang ke arah Dave. Mereka tidak percaya. Sekuat apapun Dave, tidak akan bisa mengalahkan mereka semua di ruangan sekecil ini. Cari mati. Dave mendengus dingin dan segera sekelompok orang itu bagaikan diterpa angin topan. Kecepatan Dave sangat kencang. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Dave. Dan tiba-tiba tubuh mereka sudah tersungkur di lantai. Hanya dalam beberapa detik, semua orang yang ada di ruangan sudah tersungkur tak berdaya di lantai. Sedangkan Dave tidak berniat menghabisi nyawa mereka. Namun kaki dan tangan mereka sudah patah, dan luka mereka sangat berat. Segera, Tantono tersontak, dan gadis yang ada di sampingnya memucat. Wajahnya lebih pucat daripada bedak wajahnya. Dia tidak habis pikir. Bawahannya yang sebanyak itu bisa dikalahkan begitu saja oleh seorang pemuda yang terlihat lemah. Kamu ini, berhutang pada siapapun sebenarnya tidak masalah. Namun sial sekali kamu malah berhutang padaku. Saya ini paling membenci orang yang berhutang padaku. Dave tersenyum sinis dan berjalan ke arah Tantono. Siapa? Siapa kamu? Saya berhutang pada PT Damai Kimia. Bukankah kamu karyawan PT Damai Kimia? Tantono bertanya kebingungan pada Dave. Tentu saja, PT Damai Kimia adalah perusahaan milik Nona Yuki dari keluarga Tanaka. Dan Yuki adalah wanitaku. Kalau begitu, bisa dibilang kamu memiliki hutang padaku kan? Dave berkata sambil tersenyum sepele. Wanitamu? Tantono semakin kebingungan. Namun segera pupil matanya membesar, dan tatapannya terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Kamu adalah... Tantono membuka mulutnya lebar. Namun karena keterkejutan dan ketakutannya, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tantono pernah menjadi anggota mafia. Meskipun dia belum memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Indrawan. Namun dia sudah banyak mendengar tentang rumor yang beredar. Dia juga sudah mendengar tentang Dave. Hanya saja dia tidak memikirkan itu sama sekali. Mengalahkan Stanley, menjadi orang yang paling dihormati oleh Indrawan dan Jensen, ternyata adalah seorang pemuda biasa yang sedang berada di hadapannya saat ini. Bab 109.
Tantono tidak berani mempercayai apa yang baru didengarnya. Tapi dia juga tidak bisa tidak percaya. Kedebuk, Tantono tidak bisa menahan dirinya dan langsung berlutut di hadapan Dave. Tuan Dave, saya tidak mempunyai mata. Mohon Tuan Dave ampuni saya sekali ini. Tantono bersudut dan memohon pengampunan. Kalau Dave hanyalah pacarnya Yuki, dia tidak akan setakut ini. Lagi pula dia berani berhutang kepada keluarga Tanaka. Itu menunjukkan dia tidak terlalu takut pada mereka. Meskipun keluarga Tanaka adalah orang terkaya di kota Surau, tapi mereka hanyalah pebisnis. Kalangan mafia tidak akan pernah takut kepada mereka. Tapi, Dave bukan hanya pacarnya Yuki yang diperkenalkan secara umum. Dia juga merupakan tamu kehormatannya Jensen dan Indrawan, dan mereka bukan orang yang bisa disinggung olehnya. Melihat ekspresi Tantono, Dave hanya mencibir lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Dave pergi, Tantono terduduk di lantai, dan celananya terlihat basah. Dia mengompol. Dave berjalan ke arah jalan raya, dan sedang bersiap memanggil taksi untuk kembali ke perusahaan. Namun dia melihat Evan yang sedang menyeberang ke arahnya. Kak Dave. Melihat Dave keluar dari tempat itu dengan selamat, Ivan bersemangat dan bergegas berlari ke arahnya. Dave yang menemukan Ivan tidak pergi dan malah menunggunya merasa sangat tersentuh. Namun saat Ivan menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Ivan yang menyadari hal itu seketika tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya kosong. Supir yang menyadari ada orang yang sedang menyeberang juga berusaha keras untuk menghentikan mobilnya. Dia menginjak pedal rem hingga ban yang bergesekan dengan tanah mengeluarkan asap dan mengeluarkan bunyi decitan. Melihat situasi itu, Dave menarik nafas dalam satu helaan dan langsung berlari ke hadapan Ivan. Kedua tangannya menahan mobil yang melaju ke arah mereka dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, mobil itu terhenti. Evan berdiri linglung. Kedua matanya dipenuhi rasa kaget. Evan, tidak apa-apa. Dave menarik Ivan menuju ke sisi jalan. Buta ya, bagaimana caramu menyeberang? Pengemudi mobil menurunkan kaca mobilnya dan mulai memaki dan mengumpat dengan keras. Dia juga sangat terkejut. Dan saat Dave membawa Evan berjalan ke sisi jalan, pengemudi itu turun untuk memeriksa mobilnya, dan saat dia melihat jejak telapak tangan yang terukir di mobilnya, dia kaget hingga mengeluarkan keringat dingin, dan bergegas kembali ke mobilnya lalu kabur. Evan, kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan? Dave bertanya dengan cemas. Saat ini, Evan sudah kembali tersadar. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghindari tabrakan itu, dan saat Dave menanyainya, dia bergegas menjawab, saya khawatir padamu. Makanya saya menunggu di luar. Kak Dave tidak apa-apa kan? Ivan menatap Dave dengan cemas. Jangan khawatir. Mereka hanya menggertak dan langsung ketakutan saat digertak balik. Ayo kita pulang. Dave memanggil taksi dan kembali ke perusahaan bersama dengan Ivan. Dan pada saat itu, para karyawan departemen pemasaran sedang duduk bersama dan mendiskusikan sesuatu diam-diam. Bernyali sekali Dave. Dia malah pergi menagih hutang kepada Pak Tantono. Dia tidak tahu ya semua orang yang menagih hutang ke sana selalu kembali dengan babak belur. Benar. Evan kenapa ikut juga? Pak Tantono itu sangat genit. Dia pasti akan mencabuli wanita-wanita cantik yang dilihatnya. Ingat tidak sales wanita kita yang dulu? Dia langsung mengundurkan diri setelah pulang menagih dari sana. Dengar-dengar dia sampai hamil anaknya Pak Tantono. Kita tunggu saja. Dave pasti akan kembali dengan babak belur. Banyak yang mulai berbisik dan mendiskusikan masalah ini. Sedangkan Mona mengernyitkan keningnya dan merasa khawatir pada Evan. Dia tidak mengkhawatirkan Dave. Meskipun Dave dipukuli hingga cacat, dia juga tidak akan mengkhawatirkannya. Tapi Evan hanyalah seorang gadis kecil. Dia bahkan belum melihat cara kerja dunia. Kalau sampai dicabuli oleh Pak Tantono, akan sangat disayangkan. Sekarang Mona merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia melarang Evan dan tidak mengizinkannya untuk pergi bersama Dave. Bab 110. Belum waktunya pulang kerja. Kalian tidak bekerja malah duduk dan bergosip. Tidak mau digaji ya? Saat itu, Billy berjalan keluar dari ruangannya dan meneriaki segerombolan karyawannya. Para karyawan pun bergegas kembali ke meja masing-masing. Dan ada seorang karyawan yang berkata kepada Billy, Pak Billy, Dave, dan yang lainnya pergi menagih ke tempat Pak Tantono. Billy yang mendengarnya tercengang. Dia terlihat berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bocah itu, demi membuktikan diri sendiri, bahkan rela kehilangan nyawa ya. Kalau dia bisa menagih hutang Pak Tantono, saya akan meminum air toilet.
Dan begitu perkataannya selesai, Riko terlihat kembali dengan sekujur tubuhnya yang sudah dipenuhi keringat. Dan ada sebuah kantongan hitam di tangannya. Melihat Riko kembali, Mona bergegas bertanya, Riko, mana Evan? Riko meraih air yang ada di meja dan langsung menghabiskannya. Dia menarik nafas lalu menceritakan kembali kejadian tadi. Mereka yang mendengar kalau di kantongan hitam itu berisi 1 miliar, langsung menunjukkan ekspresi luar biasa kaget. Billy merobek kantongan itu dan membuat setumpuk demi setumpuk uang berjatuhan ke lantai. Seketika, raut wajah Billy menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Dave akan berhasil menagih hutang Pak Tantono. Dia tadi sudah mengatakan kalau dia akan meminum air toilet kalau Dave berhasil melakukannya. Ini benar-benar memalukan. Ivan, bocah itu benar-benar terobsesi. Entah apa yang dia lihat dari Dave. Ivana yang mendengar kalau Evan tidak ikut kembali demi menunggu Dave langsung mencibir. Mona juga sangat mengkhawatirkan Evan. Tidak ada seorang pun yang memperdulikan hidup matinya Dave. Dan saat mereka sedang mengasihani Evan, Dave dan Evan melangkah masuk ke ruangan. Melihat sekujur tubuh Dave tidak lecet sedikit pun. Mereka semua sangat kaget. Dave, kamu tidak dipukuli? Billy bertanya dengan heran. Membayar hutang adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kenapa malah mereka yang memukuliku? Mereka tidak kupukuli saja sudah bersyukur. Dave tersenyum sinis. Sedangkan Mona bergegas menghampiri Evan. Ivan, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Lain kali kamu jangan pergi dengannya lagi. Kak Mona, saya tidak apa-apa. Evan tersenyum. Dave, karena kamu begitu handal dalam menagih hutang. Kalau begitu, seluruh piutang di perusahaan ini kamu saja yang urus. Itu akan menjadi tanggung jawabmu. Billy langsung memindahkan tanggung jawab untuk menagih hutang perusahaan kepada Dave. Dave tidak menolak. Meskipun Billy tidak memberi tanggung jawab itu kepadanya, Dave juga akan berinisiatif untuk menagih. Karena bagaimanapun itu adalah uangnya. Melihat Dave tidak menolak, Billy merasa heran. Tapi di dalam hatinya merasa sangat senang. Kalau seluruh hutang itu bisa ditagih oleh Dave, maka sebagai manajer departemen pemasaran, dia juga akan diuntungkan. Siang itu, di restoran makanan barat dekat kantor PT Damai Kimia, Junior terlihat sedang duduk di meja dekat jendela dan menunggu seseorang dengan bahagia. Sesaat kemudian, Yuki terlihat menenteng tasnya dan berjalan masuk ke restoran. Junior yang melihatnya sibuk melambaikan tangan padanya. Yuki, di sini. Yuki menghampiri. Raut wajah malas terlihat di wajahnya. Dia duduk di hadapan Junior. Ada urusan apa mencariku? Yuki, saya hanya merasa sudah lama tidak bertemu denganmu. Jetty mengajakmu keluar untuk makan bersama. Junior berkata dengan sanjungan. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Yuki berkata dan hendak berdiri. Ada urusan. Junior yang melihatnya sibuk menahan Yuki. Yuki, kamu tahu perasaanku padamu. Tidak pernah berubah sejak dulu. Saya tidak pernah menyukai siapapun selain kamu. Bisa tidak kamu? Tidak bisa. Yuki langsung menyela tanpa menunggu Junior menyelesaikan ucapannya. Junior, saya harap kamu sadar akan statusmu sendiri. Kamu hanyalah manajer yang dipekerjakan dan dibayar oleh keluarga Tanaka. Saya bisa menggantimu dengan orang lain kapan saja. Sebaiknya kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Dan jangan habiskan tenagamu untuk memperhatikanku. Yuki berkata dengan dingin. Kata-katanya sedingin es, membuat raut wajah Junior juga mulai berubah.